Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4536 sampai bab 4538. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Saat ini di sekte alkimia. Di langit di atas sekte pemurnian senjata, sebuah balon udara melayang. Master Ironhammer berlari keluar bersama seluruh murid sekte pemurnian senjata, menatap balon udara di udara dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Beberapa tetua sekte pemurni melompat dan mengepung balon udara itu. Siapa orang ini? Melanggar wilayah sekte senjata pemurnianku. Cepat pergi atau jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Seorang tetua sekte persenjataan alkimia berteriak dengan marah. Chen Ping menatap tetua sekte senjata pemurnian di depannya dan memperlihatkan sedikit senyuman. Orang-orang ini semuanya diselamatkan oleh Chen Ping dari tanya Hao Tian itu. Para tetua, sudah lama tak jumpa. Apa kabar? Chen Ping perlahan berjalan keluar dari dalam balon udara itu. Begitu melihat Chen Ping, beberapa tetua sekte alkimia langsung gembira dan mengelilinginya. Jadi itu Tuan Chen, aku tidak menyangka kau akan datang dan bicara dengan sekte kami. Beberapa tetua mengelilingi Chen Ping dan tiba di depan aula utama sekte pemurnian senjata. Pada saat ini, sekte pemurnian artefak telah banyak berubah di bawah pembangunan orang-orang. Sebuah bangunan telah muncul dari tanah, dan itu jauh lebih kuat daripada saat Chen Ping pertama kali datang. Master Ironhammer juga dipenuhi kegembiraan saat melihat Chen Ping. Tuan Chen, saya benar-benar tidak menyangka Anda akan kembali. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Master Ironhammer juga sangat sopan kepada Chen Ping. Lagi pula, berkat Chen Ping, sekte alkimia mampu menjadi seperti sekarang. Kerumunan orang mengerumuni Chen Ping dan memasuki aula besar. Masing-masing sangat antusias terhadap Chen Ping. Saat Jiyun menyaksikan adegan ini, kekagumannya terhadap Chen Ping bertambah beberapa poin. Para kultivator di dalam sekte pemurnian senjata ini tidak lemah, dan Jiyun telah mendengar nama besar sekte pemurnian senjata. Tetapi sekarang setelah dia datang ke sekte pemurnian senjata, Chen Ping diperlakukan dengan sangat baik. Hal ini menyebabkan Jiyun sangat terkejut dalam hati. Jiyun tidak mengetahui asal-usul Chen Ping mengikuti sekte pemurnian senjata, jadi dia tidak mengerti mengapa Chen Ping begitu diterima di sekte pemurnian senjata. Tuan Chen, saya yakin Anda pasti punya sesuatu untuk diminta saat datang ke sekte pemurnian senjata saya. Silakan katakan apapun yang ingin Anda lakukan. Selama kami bisa melakukannya, kami pasti akan melakukannya. Tuan Ironhammer bertanya pada Chen Ping. Tuan Palu Besi, sejujurnya, aku datang ke sekte pemurnian senjata untuk memperbaiki pedang pemenggal naga di tanganku. Pedang Zhanlong milikku rusak, dan roh pedangnya juga terluka. Tidak ada cara untuk melepaskannya dari badan pedang. Aku ingin meminta bantuan tetua pedang untuk memperbaikinya, kata Chen Ping sambil mengeluarkan pedang Zhanlong miliknya. Mendengar Chen Ping menyebut-nyebut tetua pedang, Grandmaster Ironhammer sedikit tertegun, lalu ekspresinya menjadi agak tak berdaya. Yang lainnya juga menundukkan kepala sedikit dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Melihat pemandangan ini, Chen Ping mengerutkan kening dan berkata, Tuan Palu Besi,
Apakah ada yang salah dengan Pak Tua Pedang? Tuan Chen tidak tahu. Sejak kamu pergi setelah menyerap energi pedang dari kolam pencucian pedang terakhir kali, kolam pedang dibanjiri oleh boneka pedang, hampir menghancurkan seluruh kolam pencucian pedang. Orang tua pedang itu ada di dalam kolam pencucian pedang dan sudah lama tidak menampakkan wajahnya. Kami juga sudah mengirim orang ke kolam pencucian pedang untuk mencarinya, tetapi kami sama sekali tidak dapat menemukan sosok orang tua pedang itu, dan orang yang memasuki kolam itu juga tidak muncul. Sekarang kolam pencucian pedang telah kami segel. Tidak ada seorang pun yang berani mendekat. Tuan Ironhammer berkata sambil mendesah ringan. Ketika Chen Ping mendengar ini, dia tampak sedikit malu. Saat itu, dia berada di kolam pencucian pedang, menyerap semua ki pedang untuk pedang naga. Tetua pedang juga membantu membuat roh pedang, Zhongli, mengambil bentuk manusia. Namun siapa sangka jika sekarang keadaannya sudah seperti ini. Jika si tua pedang itu dalam bahaya, Chen Ping takut dia akan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Lagi pula, ini semua terjadi karena dia menolong dirinya sendiri. Tuan Palu Besi, bolehkah aku pergi ke kolam pencucian pedang untuk melihatnya? Chen Ping bertanya. Tuan Chen, kolam pencucian pedang itu telah disegel, dan kami menghabiskan banyak uang untuk menyewa seorang ahli formasi. Jika kita membuka segelnya, aku khawatir boneka pedang di dalam kolam pencucian pedang akan berhamburan keluar, dan itu akan merepotkan saat itu. Dan untuk bisa menyegel kolam pencucian pedang, kita juga harus mengeluarkan banyak uang untuk menyewa seorang ahli formasi. Sekte alkimia kita baru saja pulih, dan kita benar-benar tidak punya cukup uang untuk menyewa ahli formasi. Master Ironhammer menyampaikan kesulitannya kepada Chen Ping. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Tuan Palu Besi, menyegel kolam cuci pedang, Anda tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mencari ahli formasi. Saya sendiri adalah ahli formasi, dan seni formasi saya bahkan lebih kuat daripada ahli formasi rata-rata di alam surgawi. Chen Ping buru-buru berkata, "Kau benar-benar tahu seni formasi?" Ironhammer melirik Chen Ping, tampak agak tidak percaya. Tentu saja. Setelah Chen Ping selesai berbicara, jari-jarinya segera mencubit dan kemudian menggambar beberapa pola formasi di kehampaan. Berdengung. Disertai suara mendengung, formasi api terbentuk di sekeliling aula besar. Master Ironhammer, aku telah menempatkan formasi mantra di sekitar aula besar ini. Jika ada yang menyerang aula besar ini, formasi mantranya akan terbuka. Chen Ping berkata kepada Master Ironhammer. Semua orang sangat terkejut dan gembira saat melihat Chen Ping benar-benar menguasai seni formasi. Baiklah kalau begitu, Tuan Chen ikuti saya. Tuan Palu Besi mengarahkan Chen Ping menuju kolam pencucian pedang. Saat kerumunan itu semakin dekat ke kolam pencucian pedang, area di sekitarnya tiba-tiba dipenuhi oleh roh jahat. Mungkinkah kolam pencucian pedang ini telah dipenuhi oleh roh jahat? Chen Ping sedikit mengernyit sambil berpikir dalam hatinya. Ketika ia memasuki kolam pencucian pedang waktu itu, walaupun di dalam kolam pencucian pedang juga terdapat boneka pedang, hanya saja tidak ada aura roh jahat. Akan tetapi, sekarang ketika ia sudah dekat dengan kolam pencucian pedang, ia dapat merasakan aura jahat yang menyelinap,
Kemungkinan besar di dalam kolam pencucian pedang itu terdapat roh jahat. Itulah sebabnya para boneka pedang di dalam kolam pencucian pedang itu banjir dan mengamuk, lalu menyerang orang banyak itu. Saat orang banyak mendekat, Chen Ping menyadari bahwa permukaan kolam cuci pedang ditutupi oleh lapisan tipis cahaya putih, dan melalui cahaya putih itu, airnya tampak hitam. Dan dari kolam cuci pedang, airnya terus mendidih, dan aura terus-menerus memengaruhi cahaya putih. Chen Ping hanya melirik sekilas dan segera melihat bahwa formasi yang menyegel kolam pencucian pedang tidak dapat menahannya lagi. Kalau saja dia tidak datang ke sekte alkimia, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa hari lagi untuk menerobos formasi penyegelan kolam pencucian pedang ini. Chen Ping tidak berani ragu sedikit pun. Dia mencubit tangannya dan langsung memasukkan tangannya langsung ke dalam air kolam. Pola formasi menyebar dari telapak tangan Chen Ping ke segala arah. Hanya dalam beberapa saat, air di dalam kolam pencucian pedang menjadi tenang, dan sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh kolam pencucian pedang di sekitarnya. Melihat Chen Ping membangun formasi sebesar itu dengan satu serangan, kerumunan sekte alkimia semakin terkesan dengan Chen Ping. Tuan Palu Besi, aku akan masuk ke kolam pencucian pedang untuk melihat apa yang terjadi dan mencari jejak si tua pedang untuk sementara waktu. Jika aku tidak keluar dari kolam pencucian pedang setelah 3 hari, kalian akan menutup tempat ini dan tidak seorang pun boleh mendekat. Chen Ping berkata kepada Master Hammer, Tuan Chen, apakah ini terlalu berbahaya? Tuan Iron Hammer sedikit mengernyit dan berkata, tidak apa-apa, aku pernah masuk ke kolam pencucian pedang sekali, jadi tempat ini cukup familiar. Chen Ping berkata sambil tersenyum tipis, Tuan Chen, teriak Jiun dengan wajah khawatir. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Chen Ping menepuk bahu Jiun, lalu terjun langsung ke kolam pencucian pedang itu. Sebagian besar ki pedang di dalam kolam pencucian pedang telah diserap oleh Chen Ping terakhir kali. Jadi ketika dia memasuki kolam pencucian pedang, Chen Ping tidak diserang oleh ki pedang. Chen Ping berenang sampai ke dasar kolam pencucian pedang. Hanya saja kolam pencucian pedang itu gelap dan airnya hitam, sehingga pandangan Chen Ping terhalang. Dia tidak dapat melihat keadaan di kejauhan sama sekali. Chen Ping hanya bisa membuka mata dunia bawah surgawi. Jika demikian, penglihatannya tidak akan terpengaruh oleh cahaya dan air di kolam. Tepat saat Chen Ping membuka mata surgawi dunia bawahnya, dia terkejut melihat di depannya sekelompok besar boneka pedang tengah berenang dengan rapat. Boneka pedang ini jumlahnya sangat banyak dan juga memancarkan aura mengamuk, jelas dipengaruhi oleh ki jahat yang licik. Untungnya, Chen Ping telah membuka mata surgawi dunia bawahnya. Kalau tidak dia akan terjun langsung ke boneka pedang itu. Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Chen Ping memanfaatkan mata dunia bawah surgawi dan mulai menghindari kelompok besar boneka pedang. Ia harus menemukan keberadaan tetua pedang terlebih dahulu. Hanya dengan menemukan tetua pedang, dia dapat memahami apa yang terjadi pada kolam pencucian pedang dan mengapa menjadi seperti ini. Begitu banyak boneka pedang, bagaimana tepatnya mereka muncul? Meskipun di kolam pencucian pedang dahulu kala terdapat boneka pedang, namun jumlah boneka pedang tidak sebanyak ini. Mengapa boneka pedang tersebut dapat berkembang biak, dan dari manakah roh jahat itu berasal? Chen Ping menghindari kawanan boneka pedang dan mulai berenang sedikit menuju kedalaman kolam pencucian pedang. Namun, Chen Ping berhati-hati, tetapi dia tetap ditemukan oleh boneka pedang. Saat menemukan Chen Ping,
tubuh boneka pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya, penuh dengan niat pedang saat ia menyerbu ke arah Chen Ping. Chen Ping tertegun sejenak, dia tidak menyangka bahwa boneka pedang ini mampu memiliki niat pedang, sungguh tidak dapat dipercaya. Chen Ping memegang pedang naga dan langsung menuju ke arah boneka pedang. Aura pedang yang kuat melintas, dan niat pedang melonjak keluar dari tubuh Chen Ping. Engah! Chen Ping membunuh boneka pedang itu dengan satu tebasan pedangnya, dan di saat yang bersamaan, niat pedang di tubuh boneka pedang itu langsung diserap oleh pedang pemotong naga. Melihat pemandangan ini, Chen Ping agak terkejut dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa pedang tebasan naga dapat secara aktif menyerap niat pedang di dalam kolam pencucian pedang ini. Jika terus begini, apakah mungkin jika dia membunuh cukup banyak boneka pedang, maka pedang pemotong naga bisa pulih? Roh pedang Zhongli juga bisa melepaskan diri dari pedang naga lagi? Akan tetapi, melihat boneka pedang yang berdesakan rapat, Chen Ping tergoda untuk menyerbu dan membunuh mereka semua sekaligus. Namun pada akhirnya, dia masih menahan diri, belum lagi apakah dia memiliki kemampuan untuk membunuh begitu banyak boneka pedang sekaligus. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, itu masih akan memakan banyak waktu. Terlebih lagi, dia memasuki kolam pencucian pedang kali ini bukan hanya untuk membunuh boneka pedang, tetapi juga untuk menemui tetua pedang dan bertanya kepadanya apa sebenarnya yang terjadi di kolam pencucian pedang. Chen Ping terus masuk lebih dalam ke kolam pencucian pedang sambil menghindari sejumlah besar boneka pedang. Ketika dia bertemu dengan 1 atau 2 atau 3 boneka pedang itu, Chen Ping tidak ragu untuk membunuh mereka. Tanpa menyadarinya, Chen Ping telah masuk semakin dalam ke kolam cuci pedang, dan ki roh jahat di sekitarnya menjadi semakin pekat. Akan tetapi, semakin dalam ia menyelami, jumlah boneka pedang semakin berkurang, namun kekuatan boneka pedang justru meningkat secara geometris. Pada awalnya, Chen Ping langsung mampu membunuh 3 atau 4 boneka pedang. Akan tetapi, semakin dalam ia menyelami, dibutuhkan usaha yang keras untuk membunuh bahkan 1 boneka pedang. Untungnya, niat pedang di dalam pedang naga juga meningkat secara signifikan. Tak lama kemudian, Chen Ping merasakan aura jimat formasi yang menyebabkan Chen Ping sedikit mengernyit. Terakhir kali dia berada di dasar kolam pencucian pedang, dia memang telah menemukan formasi tersebut dan juga memperoleh sisa-sisa tempaan formasi tersebut. Kalau begitu, formasi di dasar kolam ini secara logika akan hancur, lalu kenapa masih ada bau jimat formasi itu? Chen Ping sangat bingung, jadi dia mempercepat kecepatan hilirnya. Ketika Chen Ping menemukan dasar kolam, seluruh tubuhnya menginjak lumpur dan pasir di dasar kolam, tetapi aroma jimat formasi menjadi semakin kuat. Mungkinkah ada formasi lain di dasar kolam ini? Chen Ping melihat sekelilingnya dengan bingung. Saat Chen Ping tengah kebingungan, tiba-tiba muncul kekuatan hisap yang besar di bawah kakinya, seakan-akan dia langsung ditarik dari bawah kakinya. Chen Ping terkejut, dan seluruh tubuhnya terangkat, ingin menyingkirkan kekuatan hisap itu. Akan tetapi, daya hisapnya sangat besar dan menciptakan pusaran besar di seluruh kolam pencucian pedang. Tubuh Chen Ping dengan cepat tersedot ke dalam. Astaga, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin di dasar kolam pencucian pedang ini masih ada daya isap yang begitu besar dan pusaran yang sangat besar? Chen Ping tampak sedikit bingung, tidak mengetahui apa yang sedang terjadi di kolam pencucian pedang ini. Seluruh tubuh Chen Ping mulai jatuh ke bawah, seolah-olah tempat dia berada bukanlah dasar kolam. Tidak peduli seberapa keras Chen Ping berjuang, anehnya,
Dia tidak dapat menyingkirkan daya hisap besar itu sama sekali. Pada akhirnya, Chen Ping hanya bisa pasrah pada nasibnya, memejamkan matanya, membiarkan daya isap membawanya ke lumpur dan pasir di dasar kolam. Bersambung.